Guys, Australia akan bakal ketar-ketir guys. Kenapa sebabnya? Siap produksi pesawat sendiri. Menhan Prabowo kunjungi pabrik perancang pesawat tempur di Surabaya. Oh, sebab itu agaknya. So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozo Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Anda boleh pergi ke channel Bagi-Bagi. Kini subscribe-nya adalah 598,000 guys. Banyak, setengah juta lebih ya. Dan anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada channel Bagi-Bagi. So, tajuk yang kita nak reactionkan adalah siap produksi pesawat sendiri. Menhan Prabowo kunjungi pabrik perancang pesawat tempur di Surabaya. Luar biasa kan? So, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Siap produksi pesawat sendiri. Menhan Prabowo kunjungi pabrik perancang pesawat tempur di Surabaya. Di Surabaya, sorry guys sebut. Menhan, Menteri Pertahanan tak silap, kalau silap maafkan ya. Betul lah maksud Menhan tu ya guys. Siap produksi pesawat sendiri guys. Bagaimananya? Tapi Indonesia memang banyak memproduksi sendiri alutsistanya kan? Bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sobat Bagi-Bagi, seperti diketahui bahwa Indonesia kini tengah gencar memodernisasi alutsistanya. Mulai dari matra laut, darat hingga udara semua mendapat porsinya masing-masing. Namun yang paling ditunggu tentu saja pengadaan pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara. Untuk saat ini, pengadaan pesawat tempur TNI hanya bisa dipenuhi dari luar negeri sebab Indonesia belum mampu memproduksinya. Sontak keadaan ini membuat kita semua bertanya-tanya, kapankah kiranya Indonesia bisa mulai membangun pesawat tempurnya sendiri? Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, karena pada dasarnya siapa sih orang Indonesia yang tidak menginginkan negaranya memiliki kemampuan membuat pesawat terbang sendiri? Tapi tidak mustahil guys. Tak mustahil Indonesia akan membuat kapal terbang sendiri ataupun pesawat tempur sendiri seperti CN-235. Indonesia sendiri yang buat. Berapa ratus buah sudah ada di dalam dunia ni CN-235. Tak silap saya 280 buah CN-235 pesawat pengangkut tersebut dan digunakan oleh macam-macam negara, Senegal dan banyak lagi negara-negara lain yang membeli, seperti negara-negara Eropah lain pun membeli dengan Indonesia CN-235. Dan kini CN-235 kini cuma sekarang ni mereka dalam kajian untuk menggunakan minyak sawit pula. Betapa moden, betapa hebatnya Indonesia. So, jika Indonesia membina satu pesawat tempur sendiri, tidak menjadi mustahil. Sebab sebelum ni PT Pindad sudah banyak membuat seperti lapis baja, seperti yang lain-lain lagi, produk-produk yang daripada PT Pindad memang kita sudah tahu dan kita sudah kenali dengan senjata-senjatanya. Apatah lagi kalau untuk membuat pesawat tempur, tidak mustahil kan? Betul. Nah sobat Bagi-Bagi, bicara soal kemampuan, sebenarnya sudah terjawab bahwa kita memiliki kemampuan untuk yang satu ini. Kalian tentu tak dapat guys, yang saya menjadi tanya sebenarnya saya tunjuk ke anda semua ya. Membangun sebuah pesawat. Bahkan Indonesia kini tengah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur bersama. Jadi kalau membahas kemungkinan membangun pesawat tempur secara mandiri, jelas sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin sebab antara Indonesia dan Korea sudah ada buat satu yang KF-21 tu, kan? Sudah ada bukti pun. Itu mungkin, tapi ingat membangun proyek besar semacam itu tidak hanya akan berhubungan erat dengan perencanaan strategis yang konsisten berlanjut dan terpadu, tetapi juga berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan research and development, penelitian dan pengembangan. Dan kabar terbarunya, Menhan Prabowo Subianto baru-baru ini telah berkunjung ke pabrik pembuat avionik pesawat Info Global di Surabaya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kunjungi Info Global. Kesiapan Info Global mendukung kemandirian alutsista Indonesia. Dikutip dari infoglobal.co.id, tak sekedar berkunjung sambil ngopi-ngopi ganteng, di sana Prabowo pun juga melihat secara langsung seperti apa pengembangan avionik pesawat dan combat management system yang akan digunakan untuk alutsista TNI.
Wow, Bapak Prabowo sudah sendiri pergi ke tempat tersebut ya untuk melihat bagaimana jika Indonesia ataupun Indonesia sendiri yang membuat pesawat bukan datang untuk minum-minum ngopi guys, datang untuk kerja. Sahabat bagi-bagi, info mungkin global. di antara kalian masih ada yang belum mengenal perusahaan yang satu ini ya. Jadi sebelum ni kita hanya tahu macam PT Pindad kan. Kita tahu di situlah tempatnya datangnya alutsista yang dibuat daripada Indonesia. Tapi ini Info Global ni adalah salah satu juga untuk membuat alutsista Indonesia ya. Info Global ni akan kasih bocoran sedikit untuk kalian, di mana Info Global Surabaya ini merupakan perusahaan pertahanan dalam negeri yang bergerak di bidang avionik pesawat tempur atau militer, pengelolaan data radar, sistem kontrol senjata, dan perangkat lunak aplikasi pertahanan. Ya, Info Global guys, yang kita selalu dengar PT Pindad kan. PT Pindad. Ini Info Global. Meskipun lumayan jarang terdengar, namun jangan salah, Info Global telah memproduksi banyak produk seperti avionik pesawat Hawk 100 dan 200, Hercules C-130, Kasa NC-212, KT-1B, Drop, dan Super Tucano. Wah mantu juga ya, bahkan PT Pindad pun digadang menjadi pelanggan dari perusahaan Info Global ini bos. Sobat PT bagi-bagi, Pindad sama tidak ke sini. sampai di situ, kabarnya dalam kesempatan itu pun Info Global menunjukkan konsep pembangunan pesawat tempur yang akan dikembangkannya di masa depan. Jelas ini kabar yang sangat baik ya, artinya dengan begitu, impian seluruh rakyat Indonesia untuk membangun pesawat tempur secara mandiri akan segera terwujud. Terlebih untuk saat ini, Indonesia masih harus memenuhi target 100% program MEF, di mana alutsista yang dibeli tak melulu dari luar namun juga dari dalam negeri. Sekarang bayangkan saja, jika Indonesia mampu membangun pesawat tempur sendiri. Ini yang saya nak tanya ni guys. Bagi anda yang tahu, kenapa setiap pesawat dibuat dia akan di warna basic, warna kekuning-kuningan sedikit. Kalau mobil kita tahu warna putih tetapi kalau pesawat mesti dia warna ni. Bagi anda yang tahu, anda boleh komen di bawah guys. Itu yang saya nak tanya tadi. Pasti akan menambah keberdayaan negara kita di bidang pertahanan kan? Selain itu, pengeluaran pun akan jauh lebih hemat bos. Namun menjadi catatan penting, ini baru konsep pesawat tempurnya saja. Jika ditanya kapan akan dikerjakan tentu belum bisa diketahui secara pasti. Namun Belum yang jelas, dikerjai jika secara terlaksana, pasti. proyek ini akan menjadi proyek besar yang patut kita banggakan. Betul. Bagaimana tidak bangga? Sebab jika proyek pesawat tempur ini terwujud, maka Indonesia akan menjadi negara pertama yang mampu memproduksi pesawat tempurnya secara mandiri di Asia Tenggara. Wow, di Asia Tenggara, jika betul-betul terwujudnya satu pabrik yang membina sebuah pesawat tempur di Indonesia, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara guys yang membina pesawat tempur. Wow. Tapi sebelum ni memang sudah ada kan kerjasama dengan Korea, KF-21 kan? Jadi bagaimana menurut kalian dengan berita kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya. Ya. Wassalam. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi. Bagaimana kata oleh admin bagi-bagi, siap produksi pesawat sendiri. Menhan Prabowo kunjungi pabrik perancang pesawat tempur di Surabaya. Memang tidak menjadi mustahil guys, sebab sebelum ni banyak yang kita tahu alutsista seperti lapis baja, helikopter, lepas tu dengan KRI Golok, lepas tu banyak lagi lah, CN235 pesawat iaitu pesawat pengangkut. Lepas tu banyak lagi yang dibuat oleh Indonesia seperti Panzer, Anwar, Pindad, 6x6 banyak, sangat banyak, dan senjata-senjata yang lain. Dan tidak mustahil jika Indonesia membina satu pabrik untuk membina pesawat tempur. Tak mustahil guys. Cuma mungkin kerana sekarang ni kosnya yang sangat tinggi. Tapi untuk membuat Indonesia tak ada masalah. Saya tahu memang Indonesia tak ada masalah untuk membuat pesawat. Cuma kosnya yang agak tinggi untuk, ialah sedangkan kilang ataupun pabrik untuk membuat tin susu pun mahal, apatah lagi pabrik nak membuat pesawat, lagilah mahal lah. Bertriliun-triliun dia punya kos dia. Bagaimana untuk kita nak mewujudkan satu pabrik membuat pesawat? Tapi tak mustahil, Indonesia pasti boleh akan membuat, saya yakin. Sebab kita sudah nampak banyak yang sudah terbukti, seperti Panzernya buatan sendiri, seperti helikopternya buatan sendiri, alutsista yang lain seperti lapis bajanya buatan sendiri. Nak cakap macam mana lagi guys? Kalau pesawat tempur tu saya rasa
macam ni je sebenarnya, mudah je. So walau bagaimanapun anda teruslah menyokong produk daripada Indonesia guys, walaupun apa segi produk pun, daripada alutsista ke, makanan ke, ataupun pakaian ke, alat sukan ke, tak kira lah apa yang Indonesia buat, kita sokonglah produk sendiri, sokonglah buatan Indonesia. Dan saya sebagai orang Malaysia, saya sokonglah buatan Malaysia, kerana dengan kita menyokong buatan ataupun barang yang dibuat oleh negara kita sendiri, akan menambah lagi baiknya ekonomi negara kita. Itulah sebab-baiknya guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiada adalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan juga butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So jaga diri anda, jaga keluarga anda, anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.